Kota Dumai dengan luas wilayah 1.727,38 km persegi terbagi atas 7 wilayah kecamatan dan 36 kelurahan. Wilayah yang secara geografis sangat strategis berada di sepanjang pesisir pantai timur Pulau Sumatera dengan luas daratan kurang lebih 204.674 hektar dan wilayah perairan seluas 71.393 hektar dengan jumlah penduduk 340.310 jiwa. Misi Kota Dumai yaitu mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada pelabuhan dan industri. Sasaran dari misi tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator kinerja utama adalah ketersediaan pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota Dumai dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Tugas tersebut dalam bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan pertanian di Kota Dumai tidak terlepas dari pemanfaatan kawasan pertanian terpadu. Kawasan pertanian terpadu menjadi sektor yang sangat penting bagi penunjang penyediaan pangan dan pencegahan inflasi akibat kenaikan harga produk pertanian. Isu penting tentang kawasan pertanian terpadu lahan gambut Pelintung Kota Dumai yaitu 1. Kurang optimalnya pengelolaan kawasan pertanian. Yang kedua, belum bervariasinya jenis tanaman. Yang ketiga, belum memiliki nilai yang menyebabkan hilangnya potensi PAD pada kawasan pertanian terpadu lahan gambut seluas 50 hektar tersebut. Menepis isu-isu strategis dalam pembangunan pertanian di kawasan pertanian terpadu dengan menggunakan metode ASTRID. Yang perlu perbaikan kinerja organisasi adalah belum dikelolanya secara maksimal kawasan pertanian terpadu lahan gambut Pelintung Kota Dumai. Menjawab permasalahan tersebut, maka saya, Muklis Suzantri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pemerintah Kota Dumai, selaku Project Leader, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 31, tahun 2023, akan melakukan kolaborasi dengan petani dan pelaku usaha pertanian guna mencapai visi dan misi pemerintah Kota Dumai. Besar-besaran yang bisa menjadi terobosan, yang bisa menjadi langkah besar kita ke depan itu seperti apa? Untuk menjadikan permasalahan pangan dunia sebagai peluang Indonesia untuk menjadi lumbung pangan. Ada kesulitan, ada krisis, tapi itu juga bisa menjadi sebuah peluang, bisa menjadi sebuah kesempatan. Sehingga nantinya bisa justru meningkatkan kesejahteraan petani kita, mensejahterakan nelayan kita. Melanjutkan rencana proyek perubahan yang telah diseminarkan, dan mendengarkan saran, masukan, pertimbangan dari narasumber, coach serta mentor, maka kami selaku project leader, melanjutkan implementasi proyek perubahan sesuai dengan tahapan atau milestone yang telah ditetapkan. Semua dimulai dengan pembentukan tim efektif, konsultasi, arahan, dan kesepakatan dengan stakeholder internal menjadi kunci. Dalam upaya untuk mencapai target, kami mencatat setiap diskusi dalam notulen rapat dan merumuskan SK tim efektif. Langkah kedua adalah melaksanakan koordinasi gagasan proyek perubahan. Kesepakatan, dukungan, dan partisipasi adalah hal yang kami prioritaskan. Undangan, catatan, dan notulen rapat adalah alat kami untuk memastikan setiap elemen proyek tersusun dengan baik. Berlanjut ke tahap ketiga, kami menyusun telaah staf, naskah akademik, dan rancangan peraturan wali kota. Pengumpulan bahan menjadi langkah awal, diikuti dengan pembuatan notulen rapat, telaah staf, naskah akademik, dan draft rancangan peraturan wali kota.
Koordinasi dengan UPT Kapulaga menjadi fokus pada tahap berikutnya. Kesepakatan dan penjadwalan pembahasan bersama terjadi dengan undangan dan notulen rapat. Proses ini diakhiri dengan penyerahan draft final naskah akademik dan rancangan peraturan wali kota ke Sekretariat Daerah Kota Dumai, bagian hukum, dan bagian organisasi. Pertemuan berikutnya menghadirkan pembahasan draft final UPT Kapulaga. Fokus utama kami adalah tersusunnya draft final rancangan peraturan wali kota UPT Kapulaga. Draft ini dipersiapkan untuk dikonsultasikan dengan Biro Organisasi Provinsi. Perjalanan kami berlanjut dengan koordinasi lanjutan dan penyusunan rancangan peraturan wali kota untuk UPT Kapulaga. Diskusi antara Sekretariat Daerah Kota Dumai, bagian hukum dan bagian organisasi, tim efektif, Biro Organisasi, dan bagian hukum provinsi terjadi sebelum kami menyerahkan dokumen ini ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Kerjasama dengan kelompok tani menjadi langkah berikutnya. Rencana pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura menjadi indikator kinerja dengan target diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura untuk meningkatkan produktivitas. Puncak perjalanan kami adalah saat kami meluncurkan pembangunan Kapulaga. Realisasi pembangunan fisik tahap awal seperti sarana infrastruktur dan pelang papan nama Kapulaga menjadi indikator kinerja utama yang kami capai. Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Kami memantau tindak lanjut rancangan peraturan wali kota dan rencana aksi penanaman komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Hasilnya adalah persetujuan, rekomendasi rancangan peraturan wali kota, dan persiapan penanaman tanaman pangan dan hortikultura untuk jangka menengah. Pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang ketiga, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia. Dengan lahan kawasan pertanian padu yang 50 hektar ini, penyuluh, ASN, masyarakat bisa bersinergi untuk mengembangkan program-program pemerintah menghadapi tantangan ketersediaan pangan yang diisukan oleh Presiden maupun pemerintah dalam menghadapi globalisasi ke depan. Selanjutnya, saya selaku Project Leader mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Haji Faisal SKM Mas selaku Wali Kota Dumai. Yang kedua, kepada Bapak Coach Dr. Andes Sudaryanto MSI yang berminggu-minggu, berbulan-bulan mendampingi kami dalam melakukan penulisan proyek perubahan ini. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sujarwanto Widiatmoko MSI yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan laporan proyek perubahan ini. Wassalamualaikum. Kota Dumai, Kota Idaman, Pasang Pelita, serta Lentera. Launching Kapulaga sudah dilaksanakan. Mari dukung lahirnya agro edu wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.